Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kalau pada hari Minggu ataupun Senin seperti ini kawan, saya akan mendahulukan untuk mengulas game dari turnamen online mingguan yang ada di chess.com yang sudah memasuki minggu ke-13. Juara minggu lalu, minggu ke-12 adalah Ian Nepomuk mengalahkan Abdus Satorov di final. Dan untuk setiap hari Minggu kawan, kita terlebih dahulu untuk mengulas game di babak penyisihan, babak Swiss 9 babak. Dan game yang saya pilih ini dari permainannya Daniil Dubov pada game kedua melawan Jeffrey Xiong. Tapi sayang kawan, Daniil Dubov di babak ke-13 ini tidak lolos ke babak knockout yang hanya mendapatkan 4 poin dari 9 game yang dia mainkan kawan. Dan berikut inilah pemain-pemain yang lolos di babak knockout minggu ke-13. Dilihat dari perolehan poin kawan, Sam Sevian unggul di posisi pertama dengan 7,5 poin, diikuti Vladimir Fedosev. Anish Giri ada di tempat ketiga, Hikaru Nakamura di tempat keempat, kelima ada Anton Dejemko, dan posisi keenam ada Parham dari Iran, selanjutnya Vidit. Di situ di posisi ke-8 adalah Pavel Ponkratov. Tapi entah kenapa kawan, pada posisi di bracket knockout ini posisi Pavel Ponkratov digantikan oleh Rinat Jumabayev yang selisih satu tempat di posisi ke-9. Apakah dia mengundurkan diri atau pada babak knockout nanti dia ada kesibukan? Kita tidak tahu kawan. Yang jelas di posisi bracketnya di situ di tempat ke-8 digantikan oleh Rinat Jumabayev. Oke, langsung kita ke permainannya Daniil Dubov melawan Jeffrey Xiong pada game kedua kawan. Kalau tidak salah, Daniil Dubov ini dari 9 kali game dia mendapatkan 2 kali atau 3 kali kemenangan kawan, sisanya 2 kali remis dan sisanya berakhir kalah. Di sini Daniil Dubov pegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas kuda F6 oleh Jeffrey Xiong, pion C4, pion E6. Kita temui permainan Queen's Gambit di klan kawan, variasi kuda C3, pion D5, selanjutnya pion C pukul pion D5 dan bertransposisi ke bentuk Queen's Gambit variasi pertukaran dipukul balik oleh pion. Ada juga yang bermain dengan memukul balik menggunakan kuda kawan, tapi memukul balik menggunakan pion sudah jelas untuk mencegah pion putih E4 dimainkan oleh putih kawan. Selanjutnya di sini gajah G5 mengepin kuda, dibalas pion C6. Selanjutnya pion E3 membuka diagonal terang, gajah gelap berkembang ke D6, gajah D3. Di sini Jeffrey Xiong langsung rokade, kuda G berkembang ke E2, beteng E8, menteri ke C2. Langkah-langkahnya cukup standar kawan, jadi saya rasa kalian tidak perlu dijelaskan satu persatu maksud setiap langkah di awal pembukaan seperti ini. Mungkin cukup kalian hafalkan saja apabila kalian bertemu dengan atau memainkan Queen's Gambit seperti ini. Pion H6, gajah mundur ke H4, selanjutnya pion A5 mempersiapkan penyerangan dengan pion-pion di sayap menteri nanti kawan. Pion B5 juga siap dimainkan atau mengosongkan petak bagi manuver kuda ke petak-petak ini atau nanti menuju ke petak B4 untuk memberikan garbuan bagi menteri serta gajah. Di sini Dubov melangkah pion H3 terlebih dahulu untuk mengontrol petak G4 dari aktivitas kuda yang tidak mungkin juga sekarang kuda lompat ke petak ini karena dia kena pin oleh gajah gelap putih. Mungkin untuk mencegah pergerakan gajah hitam ini kawan ke petak G4. Di sini kuda ke A6. Jelas untuk persiapan memberikan garbuan di sini ataupun juga tadi seperti yang saya sebut untuk bermanuver, dan ancaman ini diantisipasi dengan pion A3 juga memberikan dukungan bagi pion B-nya nanti bertarung di petak B4 kawan. Di sini hitam melangkah kuda ke C7, Dubov rokade, kuda ke E6 dan Dubov melanjutkan pion F4. Langkah yang terburu-buru mungkin dari Daniil Dubov ingin segera membuka lajur panas ini kawan, lajur F yang sering menjadi lajur panas untuk para pemain segera membukanya. Apalagi posisi raja sudah rokade ini, biasanya pion ataupun lajur ini ingin segera dibuka. Tapi engine pada posisi ini menyarankan putih untuk bermain dengan beteng A-nya kawan, digeser ke lajur C yang sudah semi terbuka ataupun ke lajur pusat ini. Dubov lebih memilih dengan pion F4, gajah E7 memblokade pin-pinan dari gajah putih, dibalas dengan langkah kuda ke G3. Langkah pion, langkah kuda ini merupakan langkah yang kurang akurat kawan. Dan pada posisi ini mungkin kalian bisa melihat langkah kesalahan kuda ke petak G3 ini. Apa yang akan kalian lakukan kawan jika kalian pegang hitam?
Tentu saja kalian melihat posisi gajah ini sekarang posisinya tersudut, tidak bisa mundur jika ada serangan pion G5 ini. Inilah yang dilakukan oleh Jeffrey Xiong, memanfaatkan kesalahan kuda yang membatasi ruang gerak gajahnya kawan. Dan di sini pion F pukul pion G5 dipukul balik oleh pion H. Gajah sekarang sudah tidak bisa lari kawan, tapi Dubov melangkah kuda bergerak ke peta F5, tidak ambil pion ini. Karena jika ambil pion ini tentu kuda masih bisa pukul balik nanti. Tentu saja pion ambil gajah, Dubov tidak langsung ambil dengan kudanya kawan. Pion hitam ini dia melangkah menteri ke peta F2 terlebih dahulu, memberikan backup bagi kudanya untuk ambil pion ini nanti. Kalau sekarang langsung ambil pion ini dengan kuda, hitam akan melangkah kuda F lompat ke E4, menantang pertukaran kuda ataupun gajah. Di sini juga memberikan discover attack bagi kuda ini kawan. Jika kalian melanjutkan, langkah yang baik adalah kuda ke peta F5, tapi jika kalian melakukan pertukaran perwira seperti ini kawan, maka kalian akan kehilangan satu perwira lagi. Oleh karena itulah Dubov memilih untuk membackup kudanya dengan menteri ke peta F2, dan di sini Jeffrey Xiong melangkah kuda lompat ke G7, menantang pertukaran kuda, ingin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan agar permainan lebih sederhana lagi. Dubov tidak ingin bermain sederhana, lebih memilih permainan kompleks dengan kuda ke H6 skak. Raja ke F8, sekarang pion E4. Pion dipukul pion E4, dipukul balik oleh kuda, menantang pertukaran kuda. Jeffrey Xiong menolak, melangkah kuda G lompat ke H5. Dan di sini Dubov juga tidak melakukan pertukaran kuda kawan. Dia menggeser betengnya ke peta E1, bukan pilihan terbaik juga. Jika kalian pada posisi seperti ini langsung bertukar kuda seperti ini akan membuat senang hitam kawan. Bidak-bidak di atas papan semakin sedikit, dia akan semakin senang, lebih sederhana. Dan di sini kuda masih bisa dipukul balik oleh kuda, tapi langkah terbaik adalah memukul balik dengan gajah dan persiapan memberikan serangan tusuk sate berikutnya kawan. Dan posisi putih dipastikan kolaps lebih cepat. Dubov lebih memilih menggeser beteng A ke E1, tapi langkah ini juga kurang bagus. Langkah terbaik adalah gajah bergerak ke peta C4 ini kawan, memberikan tekanan bagi pion F7 dengan gajah serta kuda. Dan pada posisi ini ada dua pilihan, mungkin raja bergerak ke peta G7 atau di sini gajah bergerak ke peta E6. Kalian sikat saja dengan gajah. Setelah dipukul balik oleh pion F, maka lajur F akan terbuka penuh kawan. Kuda mendapatkan tekanan yang berat. Nanti diikuti langkah menteri ke peta E3 untuk membiarkan betengnya sekarang yang mengepit kuda agar menteri bisa beraksi mungkin ke peta ini dan skakmat di sini nanti. Kalaupun direspon dengan hitam menteri D5, kalian bisa melanjutkan dengan kuda lompat ke peta G4 kawan. Dan memberikan pressure bagi kuda F6 ini dan seterusnya, memberikan ruang juga bagi menteri bergerak. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Dubov lebih memilih menggeser beteng A ke E1, selanjutnya di sini menteri D5 dan Dubov kembali membuat kesalahan kawan. Langkah blunder, ambil pion dengan menteri, meninggalkan pion D4-nya kawan yang sekarang sudah tidak ada yang menjaga. Langsung disikat oleh menteri dengan tempo skak. Raja ke H1 dan gajah bisa tewas. Tapi Jeffrey Xiong terlebih dahulu mengembangkan gajahnya ke E6. Jika langsung ambil gajah ini kawan, inilah yang akan dilakukan oleh Dubov. Menteri akan pukul kuda di H5. Jika kalian pukul balik dengan kuda, ancamannya adalah skakmat di sini kawan. Beteng pukul pion F7 skakmat karena sudah mendapatkan dukungan dari kuda. Raja sudah tidak bisa lari ke peta-peta ini. Oleh karena itulah pada posisi ini Jeffrey Xiong lebih memilih mengembangkan gajahnya ke peta E6 terlebih dahulu, menjaga pion F7-nya kawan, dan Dubov melangkah menteri ke peta G5. Persiapan memberikan ancaman skakmat di sini, tapi dia perlu untuk mengeliminasi kuda hitam ini kawan. Apakah nanti kuda pukul kuda, setelah dipukul balik betengnya pun siap meluncur untuk pukul balik? Bisa juga kawan, tapi kuda ini cukup kuat posisinya dengan dukungan menteri, dengan gajah ataupun saudaranya sendiri. Tapi ancaman ini juga dibiarkan saja oleh Jeffrey Xiong. Dia memilih ambil gajah D3 dengan menterinya. Tapi Dubov juga tidak terburu-buru untuk pukul kuda atau melakukan baku hantam. Dia melangkah beteng F3 terlebih dahulu. Kalaupun pada posisi ini kawan, kuda pukul kuda ini dilakukan oleh putih, masih bisa dipukul balik oleh saudaranya. Setelah beteng pukul balik untuk memberikan ancaman skakmat di sini,
masih bisa dipukul balik oleh gajah dan memberikan ruang bagi raja jika ada ancaman skak di sini kawan. Mungkin di sini menteri akan melakukan skak, raja bergeser, menteri ambil pion skak, gajah tidak bisa pukul menteri karena posisi kena pin, raja mundur ke peta ini kawan. Selanjutnya menteri ambil gajah skak dan di sini raja bisa juga bergeser ke peta ini kawan dan gajah aman dan masih unggul satu beteng. Hitam akan baik-baik saja. Oleh karena itu Dubob tidak melanjutkan baku hantam. Dia hanya mengancam menteri dengan beteng F3. Menteri ke D5 menantang pertukaran menteri, ditolak diblokade oleh kuda di F5. Disikat oleh gajah, dipukul balik oleh beteng mengancam menteri, dan di sini Jeffrey Song memutuskan bertukar kuda. Melepaskan menterinya dipukul oleh beteng, tapi dia juga siap memberikan ancaman terhadap menteri putih dengan dua perwira minornya ini kawan. Di sini tentu saja jika beteng ambil menteri, ya simple, bisa dipukul balik oleh kuda. Dubob lebih memilih untuk ambil kuda H5, tapi posisi menteri serta rajanya berada pada peta yang sama kawan, peta terang. Ini dimanfaatkan Jeffrey melakukan skak garbuan. Di posisi ini Daniel Dubob menyerah di langkah ke-29. Dan tentu saja jika permainan dilanjutkan setelah raja bergerak, kuda pukul menteri, beteng pukul menteri bisa dipukul balik dan hitam akan tetap unggul kawan dengan kualitas atau jumlah perwira seperti ini. Itulah kawan game antara Daniel Dubob versus Jeffrey Song di game kedua di turnamen mingguan Rapid Chess Championship yang ada di chess.com minggu ke-13 kawan. Sayang dua-duanya tidak lolos ke babak knockout. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Mungkin nanti sore akan kita lanjut lagi untuk mengulas game dari Rapid Chess Championship ini kawan. Karena game yang ada di turnamen Grand Chess Tour kurang menarik untuk kita ulas kawan. Karena seperti hari-hari sebelumnya hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah. Kali ini partainya Daniel Bogdan versus Richard Rapport. Richard Rapport dikalahkan oleh pemain tuan rumah ini kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.